Karunia dan kuasa itu sangat berbeda. Kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus sendiri yang tidak dapat dijangkau oleh seseorang atau makhluk lain. Sedangkan karunia yaitu hal yang diberikan dari Roh Kudus sendiri, kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri kepada seseorang untuk membangun orang-orang dalam pekerjaan Tuhan Yesus sendiri, atau dalam pekerjaan Tuhan sendiri untuk membangun orang-orang di sekitarnya. Halo, salam, kembali lagi dengan saya Joshua JR. Di video kali ini saya akan membagikan suatu pembahasan sekitar dunia teologi, yaitu apakah kuasa Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus itu sama? Pertama-tama untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat apakah arti daripada kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus itu sendiri. Pertama-tama yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah yang namanya kemampuan atau kekuatan daripada Roh Kudus sendiri yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan seseorang atau kemampuan oleh makhluk lain yang hanya dimiliki oleh Roh Kudus tersebut. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menjangkau kuasa Roh Kudus selain daripada Roh Kudus sendiri. Sedangkan karunia Roh Kudus adalah sesuatu yang diberikan oleh yang lebih tinggi tingkatnya kepada yang lebih rendah. Contohnya kita lihat bahwa karunia Roh Kudus diberikan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan atau hal-hal yang membangun di dalam kebersamaan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, berarti kuasa dan karunia Roh Kudus ini sangat jauh berbeda. Kita akan melihat apa kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Nah, yang pertama yaitu kuasa Roh Kudus. Kita dapat melihat di dalam amanat agung Yesus Kristus sendiri, yaitu Ia memberikan perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Dan juga di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Kita bisa melihat bahwa di situ amanat agung yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya atau para pengikutnya. Pemberitaan Injil tidak dapat dilakukan kalau tidak ada tuntunan Roh Kudus. Di situ Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di situ Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun akan kamu. Apakah kuasa di dalam janji Kristus tersebut? Yaitu berkuasa untuk memberitakan Injil Kristus sendiri. Seseorang tidak akan mampu atau seseorang tidak akan mau jika pemberitaan tersebut membawa ke dalam kematian. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus sendiri, seseorang mau dan seseorang rela berkorban untuk memberitakan Injil tersebut, yaitu dengan kuasa Roh Kudus sendiri. Nah, sedangkan karunia Roh Kudus kita dapat melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah, kita juga bisa melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Di situ membicarakan banyak, yaitu karunia yang Roh Kudus berikan, seperti karunia untuk mengajar, karunia untuk
bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, dan banyak lagi. Nah, jadi pada akhirnya pembahasan saya kali ini yaitu apakah kuasa dan karunia Roh Kudus itu sama? Sangat-sangat berbeda ya. Karena kita bisa melihat dari definisi atau dari arti kata kuasa dan karunia tersebut. Saya sudah menjelaskan dari tadi bahwa karunia dan kuasa itu sangat berbeda. Kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus sendiri yang tidak dapat dijangkau oleh seseorang atau makhluk lain. Sedangkan karunia yaitu hal yang diberikan dari Roh Kudus sendiri, kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri kepada seseorang untuk membangun orang-orang dalam pekerjaan Tuhan Yesus sendiri, atau dalam pekerjaan Tuhan sendiri untuk membangun orang-orang di sekitarnya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan saya. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan boleh memberkati kita, menjadi wawasan untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.